Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Robianto, dari SMA Negeri 81 Jakarta, Jalan Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya, Jakarta Timur, dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8 semester ganjil. Memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa dengan baik. Kita bisa menyerap ilmu yang banyak sehingga ke depan kita bisa menjadi lebih baik, senantiasa menjadi lebih baik, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, bangsa, negara, dan agama. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Jangan lupa kamu mengisi absensi, kemudian juga menyiapkan buku tulis, buku paket, alat tulis disiapkan sehingga nanti kita bisa belajar dengan baik. Ya, apa yang ingin kita tuju pada hari ini, pembelajaran kita hari ini? Pertama adalah menghargai peraturan perundang-undangan sebagai wujud rasa syukur kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, santun, gotong royong, dan bertanggung jawab dalam pembelajaran ini. Kemudian, kamu bisa mendeskripsikan sikap dan perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian juga menganalisis sikap dan perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan menyusun laporan telaah tentang sikap dan perilaku yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab. Itulah yang akan kita capai. Sekali lagi, siapkan dengan baik apa yang ingin kita pelajari. Ya, kita mulai ya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan Perda. Nah, sejumlah peraturan itu semuanya adalah mengatur kita bagaimana supaya bisa tertib, teratur, tentram, dan damai. Nah, untuk kesemuanya itu harus diusahakan adalah terciptanya kesadaran hukum dari warga negara, dari saya dan kamu, dari kita semua. Ya. Nah, untuk kesadaran hukum, indikatornya atau ukurannya paling tidak ada 4. Ya, ukurannya ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan hukum. Kita tahu apa yang dilarang, apa yang diharuskan, apa yang harus dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Ya, itu pengetahuan hukum. Kemudian yang kedua, pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman bahwa apapun yang dilarang, apapun yang disuruh, apapun yang diharuskan, apapun hak dan kewajiban itu adalah untuk semata-mata kebutuhan kita sendiri. Kita dan orang-orang di sekitar kita supaya bisa tertib, tentram, dan damai. Itu pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum. Yang ketiga adalah sikap terhadap norma-norma hukum. Bagaimana sikap kita? Menerima, menolak, artinya apa yang baik, apa yang tidak baik. Yang baik apakah kita lakukan, yang tidak baik apakah tidak kita lakukan. Ya. Jadi sikap kita terhadap norma-norma itu bagaimana? Ya. Yang keempat adalah perilaku hukum. Bagaimana kita ini dalam keseharian kita, dalam perilaku kita, dimanapun kita berada, kan ada aturan-aturan tuh. Nah, bagaimana kita mengikuti aturan-aturan itu? Nah, inilah 4 indikator kesadaran hukum warga negara. Ya. Nah, untuk itu pada hari ini kita akan mengukur kesadaran hukum kita dengan mari kita melihat sebuah kejadian, sebuah momen, ya, di mana di situ terjadi peristiwa hukum. Ada peristiwa hukum. Mari kita simak dengan sebaik-baiknya, ditonton dengan seksama, ya, perhatikan dengan seksama. Oke? Kakak beradik pengendara motor tewas terlindas truk gandeng di Jalan Lintas Timur, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Minggu sore. Diduga kecelakaan terjadi karena korban menerobos lampu merah. Video amatir ini memperlihatkan detik-detik ibu dari 2 korban kecelakaan maut di Jalan JLT Desa Sumberjo, Kecamatan Sukodono menangis histeris.
Ia tak kuasa melihat dua orang buah hatinya, yakni Sri Wahyuningsih beserta adiknya Sri Lestari tewas dengan kondisi mengenaskan. Kecelakaan ini bermula saat kedua korban berboncengan motor dari arah kota Lumajang menuju rumahnya di desa Bulukon, kecamatan kota Lumajang. Namun saat melintasi perempatan desa Sumberjo, korban menerobos lampu lalu lintas yang menunjukkan warna merah. Di saat bersamaan muncul truk gandeng dari arah utara yang dikemudikan Sudar Maji. Truk berjalan pelan karena lampu baru saja menunjukkan warna hijau. Di saat itulah motor korban menyenggol bak truk bagian belakang hingga terjatuh dan terlindas ban truk syarat muatan. Mulai berhenti, terus kita hijau jalan, tahu-tahu dari belakang luar gitu, banyak orang teriak, baru berhenti. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan disebabkan pengendara motor yang melanggar rambu lalu lintas. Olah TKP penyebabnya tadi karena pelanggaran yang dilakukan sepeda motor tadi waktu lampu merah dia jalan, ya diterobos. Jadi diawali dari pelanggaran itu sehingga terjadinya kecelakaan tersebut. Polisi tetap memeriksa sopir truk dan beberapa saksi lainnya untuk melengkapi berita acara pemeriksaan. Abdul Rohman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur. Nah, demikian. Kita turut prihatin, ya, turut berduka atas peristiwa tersebut, turut berduka atas meninggalnya kakak beradik tersebut. Ya. Nah, apa yang ditampilkan tadi merupakan satu peristiwa hukum atau peristiwa yang berkait dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk video itu, coba kamu jawab 6 soal ini. Pertama, sebutkan 3 pelanggaran yang dilakukan oleh kakak beradik tersebut, ya, sehingga terjadi kecelakaan. Apa saja menurutmu? Ya. Kemudian yang kedua, undang-undang apa yang dilanggar oleh kakak beradik tersebut? Ya. Karena kan kita sekarang sedang membicarakan peraturan perundang-undangan, ya. Nah, undang-undang apa yang dilanggar? Yang kedua. Yang ketiga, sebutkan 3. Nah, ini 3 lagi, ya. 3 perilaku supaya bersepeda motor yang aman. 3 perilaku berkendaraan sepeda motor yang aman, ya. Nah, yang keempat, ya, sebutkan, ya, 2 kelalaian orang tua dari kakak beradik tersebut sehingga terjadi kecelakaan tersebut, ya. Ya, jadi kelalaian orang tua, ya. Kelalaiannya apa, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, bagaimana seharusnya sikap orang tua terhadap anak-anaknya, ya, agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas seperti itu. Ya. Bagaimana seharusnya orang tua. Ya. Yang terakhir, yang keenam, apakah yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut terulang kembali. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi kamu menyelesaikan tugas itu, ya. Saya tunggu jawabannya 1 minggu, ya. Oke, demikian. Selamat bekerja. Kita tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun sesering mungkin pada air yang mengalir, memakai masker jika keluar rumah, dan hindari kerumunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.